Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita semuanya, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf, beserta para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Sohibul Hajat Gus Yani. Saya semalam ngaji di Progresif Bumi Solawat, diculik sama Gus Yani. Gus, mbok tolong mampir sebentar. Tadinya berat karena jadwal saya malam hari ini di Mojokerto, tapi kembali atas nama cinta. Pak Bupati, yakinlah kehadiran saya malam hari ini menggambarkan betapa saya cinta dengan jenengan. Maka saya sampaikan cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Jajaran Forkompinda, Pak Dandim, Pak Kapolres, mungkin Pak Kajari, dan semuanya warga masyarakat Gresik rahimakumullah. Beli keripik bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Gresik yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Saya pikir ini tepat. Kabupaten Gresik punya hajat ngundang para kiai dan habaib. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan orang-orang yang selamat itu pada akhirnya siapa? Fa'ala kafatil muslimin ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa aywaqiruhum wa yu'azzimuhum bi ghairi huluwin wala israfin. Hendaklah kaum muslimin itu menetapkan hatinya untuk lebih mencintai, menyayangi mereka ahlul bait dengan memuliakan dan mengagungkan dengan sewajarnya tanpa melampaui batas. Hari ini Gresik punya hajat yang diundang Habib Syekh. Kalau saya kan tidak diundang, diculik. Makanya juga amplopnya nggak jelas. Tapi saya adem ayem, kenapa? Karena ada Kapolres. Kalau ada bupati ngundang kiai, amplop tidak jelas, maka berpotensi melanggar KUHP pasal 378. Apa isinya? Penipuan. Mau diingat-ingat Pak Bupati, kalau memberinya cuma sedikit pasalnya beda. 335, perbuatan tidak menyenangkan. Kalau habaib yang kita aturi senada dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad, hendaknya apa? Ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum. Makanya ini anak-anak hadroh Syekh Hermania ini saya yakin besok Habib Syekh masuk surga yang ngawal kalian. Tapi yaitu Habib Syekh kumpul sama bidadari, kalian hadroan tok. Keteplak, ketepluk. Makanya anak-anak kamu yang pede ya jadi anak hadroh itu. Jangan insecure. Nggak kalah kalian sama band-band terkenal, nggak kalah. Makanya ibu-ibu coba kalau cari mantu prioritas anak-anak hadroh ini. Yakin
Makanya kamu nak, kalau besok ditanya, kamu berani melamar anak saya, pekerjaanmu apa? Kamu jawab, sorry pak, saya penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Nah, sehingga memang ketika para habaib itu masuk ke negara Indonesia, itu merupakan sebuah berkah. Bapak Ibu, hari ini di Arab Saudi, kaum Wahabi itu mengalami titik kematiannya. Perjanjian 1744 antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud itu diratifikasi oleh Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi. Sehingga kalau Anda lihat hari ini, mohon maaf, kalangan Wahabi kalang kabut di Arab Saudi. Dan itu menunjukkan kematian Wahabi di Arab Saudi. Tapi sisi negatifnya adalah karena Wahabi itu mati di Arab Saudi, maka mereka akan mencari lahan subur. Mana lahan yang dianggap subur? Lahan yang dianggap subur salah satunya adalah Indonesia. Kalau dulu para habaib terusir dari negaranya masuk ke Indonesia, ini berkah bagi Indonesia. Tapi kalau kalangan Wahabi masuk Indonesia, ini bukan berkah, musibah. Tapi saya pikir ini rencana Tuhan. Berulang kali saya bilang, Gus Yani, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi kehendak Allah yang menentukan. Kenapa kalau saya ngomong ATM yang paling banyak tersenyum ibu-ibu? Jelas. Karena bagi perempuan hari ini, good rekening lebih menarik daripada good looking. Betul Bu? Ya. Karena kalau good rekening jaminan wajah istri menjadi glowing. Maka saya selalu bilang, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Cuman pesan saya satu Bu, tolong rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Nah, ini sudah rencana Allah. Maha benar Allah dengan segala karunia-Nya, dengan segala ciptaannya, dengan segala rencananya. Kenapa habaib lebih dahulu datang ke Indonesia? Tujuannya satu Pak, untuk antisipasi gempuran kaum Wahabi yang hari ini betul-betul masuk di Indonesia. Makanya jangan kaget Pak, saya kemarin dapat artikel, kebetulan saya mendapatkan tugas dari Presiden untuk melakukan orasi kebangsaan di sekolah dan perguruan tinggi. Nama gerakannya Gerakan Moderasi, berbangsa dan beragama secara happy dan menyenangkan. Bagaimana memberikan pemahaman terhadap murid supaya tidak terpapar dengan paham radikalisme dan intoleransi. Gerakan wasatiyah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah, kemarin saya dapat kiriman ini Pak, lucu bahasanya. Bahasanya apa? Pancasila bid'ah, orang kafir cinta tanah air, orang beriman cinta Madinah. Coba saya mau tanya, orang segini semuanya cinta tanah air apa enggak? Kalau menggunakan definisi ini berarti Anda kafir. Dan begitu gampangnya melabeli seseorang dengan kalimat kafir. Apalagi kayak saya itu, kafir terus. Ceramah di lokalisasi dibilang fasik. Ceramah di klub malam banyak dosa. Saya diundang ceramah di gereja, pulang langsung Miftah kafir. Apa respon Gus Miftah? Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Betul? Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Masa saya setiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Kalau cinta tanah air itu kafir, mohon maaf, berarti Pak Dandim kafir.
Otomatis Pak Dandim itu cinta tanah air. Pak Kapolres, tenan. Maka disinilah urgensinya kenapa bangsa ini butuh habaib, butuh kiai. Pesan guru kita semua, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya itu beruntung Mas Yani. Bagaimana nggak beruntung? Saya dulu ngaji di klub malam, lokalisasi, disupport sama Habib Lutfi. Beliau mengatakan, rasa gagas Miftah, Miftah kuwi bengkel. Yang namanya bengkel itu kadang-kadang bajunya kotor. Maka saya bilang, kalau kiai-kiai suudon sama saya bilang, mohon maaf Pak Kiai. Ibarat orang sholat, ada yang adzan, ada yang puji-pujian, ada yang jadi imam, ada yang mimpin tahlil, ada yang mimpin yasinan. Saya bilang, silahkan Anda yang adzan, silahkan Anda yang pujian, silahkan Anda yang menjadi imam, silahkan Anda yang mimpin tahlilan, silahkan Anda yang mimpin sholawatan. Posisi Miftah posisi Miftah di mana? Cukup sebagai pembersih WC. Karena saya meyakini, sekhusyuk apapun kamu sholat, kalau WC-nya kotor, kamu akan terganggu kehusuannya dengan WC yang kotor. Biarkan tugas saya membersihkan WC dan toilet. Makanya dulu ada orang yang ngaku Gus, pernah memanggil saya dasar Miftah Gus telek. Siapa Gus itu? Yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu? Gus Nur. Saya dibilang dasar Miftah Gus telek. Saya jawab, saya seneng jadi telek. Kenapa? Karena faktanya nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Tapi lucunya orang Gresik, mohon maaf, sudah tahu ngindak telek, nggak percaya malah dicium. Iki bener telek apa dudu ya kan, goblok gitu. Nah, pesan guru kita Habib Lutfi, beliau mengatakan apa? Yang pertama waktu itu bilang sama saya begini, nak, kamu ingat-ingat apa bah? Cintailah Habib karena nasabnya, bukan nasibnya. Kalau kita mencintai Habib karena nasibnya, para habaib yang menurut Abah Ali Masyuri, mertuanya beliau, kalau Mas Yani enak, nikah langsung dengan mertua keren. Walaupun beban mental sebenarnya. Bagaimana? Bapak mertuanya macan panggung Jawa Timur. Gus Yani mau bersaing seperti mertuanya berat. Makanya pilihannya jangan jadi kiai, cukup jadi bupati. Karena mau bersaing dengan mertuanya berat, Pak. Beliau mengatakan apa? Miftah, kalau kamu mencintai Habib itu karena dzatinya. Kalau orang ahwal dicintai karena sifatinya. Kalau habaib karena zatnya. Jadi kalau hari ini orang mempermasalahkan kok Habib kayak gitu, kamu gak usah urusan dengan perilakunya. Kenapa? Karena yang kamu cintai Habib itu secara zatnya. Gak usah mencari-cari kesalahannya. Gus, apakah kita harus sama? Oh tidak, soal siasah, soal politik kita nggak harus sama. Saya dulu dikonfrontasi seolah-olah Miftah itu bermusuhan dengan Habib Rizik. Dari mana? Walaupun saya berbeda secara siasah dengan Habib Rizik, nggak mungkin saya membenci Habib. Kenapa? Ayat tagidu hubbahum wa mawaddatahum. Siapapun Habib wajib untuk dihormati. Walaupun ingat, dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Contoh, saya diperintah sama Pak Kiai, Miftah kamu ngimami sholat subuh. Saya bilang, mboten Pak Kiai, jenengan mawon. Begitu saya jawab mboten, saya tidak taat dengan Kiai. Tetapi ketidaktaatan saya karena hormat saya kepada Kiai. Itu namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Konteks suami istri. Tuh ibu-ibu dengerin. Saya kalau dengan perempuan gak pernah berani. Karena perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Wonge ya teko. Ya melung guyu gitu. Biasanya jilbabnya coklat.
Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Saya itu juga kadang-kadang heran Pak, kenapa kok perempuan tuh semenangan itu. Coba yang bener tuh seharusnya cowok ngecek HP-nya istri atau istri ngecek HP-nya suami. Yang bener itu suami ngecek HP-nya istri atau istri ngecek HP-nya suami. Yang bener itu seharusnya suami ngecek HP istri. Makanya perintah Presiden Jokowi ketika Rapimnas TNI Polri, beliau mengatakan apa? Tolong awasi WA grup para istri. Jangan sampai suaminya abdi negara, istrinya ngundang Ustadz Wahabi. Saya bilang, perintah Presiden itu bagus. Pertanyaannya, emang berani suami ngecek HP-nya istri? Padahal memang seharusnya Pak. Kenapa seharusnya suami ngecek HP-nya istri? Karena kalau istri berbuat maksiat dengan HP-nya, otomatis suami bertanggung jawab atas dosanya. Tapi kalau istri ngecek HP suami, mohon maaf, kok suami bermaksiat dengan HP-nya, istri tidak kena dosanya. Umpamane Mas Yani menggunakan HP-nya untuk melihat video kebaya merah umpamanya. Ibu ketua PKK itu tidak kena dosanya. Wong lanang kok. Tapi tetap nggak berani Pak. Mbok sak gagah-gagahe Kapolres Dandim. Halah, lak ning kantor galake kaya ngono. Ning omah ketemu bojone kik 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 kik. Saalim-alime kiai le digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Mbuh kok wong wedok menangane kaya ngono iki lho. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Nah, inilah alasan kenapa kita membutuhkan habaib hari ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, maka sekali lagi para habaib kita doakan, semua habib di Indonesia kita doakan, betul? Panjang umurnya, dimuliakan karena nasabnya bukan karena nasibnya. Tuh. Kemudian yang kedua, karena saya mencintai para habaib, guru-guru saya yang habaib mengatakan begini, Miftah, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang kok. Bagaimana Bah? Oh gampang. Dengan cara menghancurkan NU. Bagaimana cara menghancurkan NU? Oh gampang. Dengan cara adu domba. Habib diadu dengan Habib, Kiai diadu dengan Kiai. Maka pesan saya satu, teman-teman Sekhermania dan semuanya, kamu boleh mengidolakan satu Habib, tapi please jangan membenci Habib lainnya. Kamu boleh mengidolakan satu Kiai, tapi jangan pernah membenci kiai lainnya, betul? Sepakat? Hak kamu apa membenci Habib yang lain? Wong kamu bukan Habib kok. Hak kamu apa membenci kiai yang lain? Oh saya mengidolakan Gus Yani, saya nggak suka Gus Miftah. Itu hak kamu, tapi tolong, kalau saya boleh kamu benci Gus-Gus kiai-kiai yang lain, nggak usah kamu benci. Kalau saya kan dibenci biasa Bu. Kalau saya menghadapi bulian orang itu berprinsip seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Makanya para cowok ingat kata-kata saya, kalau kamu mencintai cewek, cukup cintailah cewekmu, pacarmu, istrimu dengan segenap hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit. Saya tuh paling nggak seneng Pak, kiai didu karo kiai, Habib karo Habib. Gak boleh. Kamu boleh mengidolakan Habib Syekh, wong saya juga. Kenapa? Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Betul? Kemarin ada purel dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ownernya Pak kirim foto ke HP saya, Gus, mohon maaf ada purel mengidolakan Gus Miftah. Bentuknya apa? Di atas dadanya ditato Gus Miftah. Saya kaget, ini ngapaan anak-anak ini?
Saya tanya, ownernya video call sama saya, Gus boleh nggak mbaknya ngomong sebentar? Oh boleh. Gus, saya mengidolakan Gus Miftah, tapi ngapain dada kamu tato Gus Miftah? Dulu Gus Miftah pernah bilang pengajian di Jogja, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Mate ya aku. Kita mungkin nggak bisa bersama di dunia Gus, tapi bisa bersama di akhirat. Cie. Kan aku jadi ingin. Maka apa? Soal kerukunan ini, kan kemarin saya bilang di tempatnya Abah, yuk kita jaga kerukunan. Saya bilang apa? Kita belajar dari umatnya Nabi Musa. Ini pesan saya yang kedua, soal kerukunan. 5 menit lagi selesai. Habib saya insya Allah segera rawuh. Lah, kowe iki rawuhun kok cerewet toh? Umatnya Nabi Musa alaihissalam pernah dilanda kemarau panjang. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Apa mas? Istisqa, bukan istikharah loh. Kalau istikharah itu kamu punya 2 pilihan cewek, siapa yang mau kamu nikahi kamu istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan sudah istikharah nggak ada yang mau. Akhirnya nangis pakai kuatnya Gus Miftah. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Kalau kamu sudah berusaha tapi cintamu tetap ditolak, pakai kuat Gus Miftah berikutnya. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Kowe malah galau, aku nganan, kowe ngiwo, akunya bertahan, kowe karo wong liya. Santai saja bro, jodoh sudah ada yang ngatur, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya jodoh, jangan-jangan kamu yang susah diatur. Sholat istisqa 3 kali. Sekali istisqa tidak turun hujan, 2 kali istisqa tidak turun hujan, 3 kali istisqa tidak turun hujan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam matur sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Gusti, saya beserta umat sudah sholat istisqa. Kenapa engkau belum berkenan menurunkan air hujan? Allah said, Allah menjawab, Musa, aku tidak mungkin menurunkan hujan kepada umatmu wahai Musa. Kenapa Tuhan? Karena ada di antara umatmu yang saling bermusuhan, adu domba, tidak akur, tidak rukun. Maka selama itu terjadi, aku tidak akan pernah menurunkan air hujan kepada kalian wahai Musa. Nabi Musa matur, Gusti, apa syaratnya supaya engkau menurunkan air hujan? Ternyata jawabannya Pak Dandim, Pak Kapolres, 2. Kamu lakukan 2 hal ini, saya akan turunkan air hujan. 2 hal. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah ngomong pamer. Copot sajalah. 2. Muga-muga lali yo tangguh meneh kok. Pengajian amplop era jelas kelangan cincin aku. Apa 2 hal itu? Yang pertama, Musa, rukunkan umatmu. Jangan ada lagi yang bermusuhan di antara umatmu. Tidak ada yang adu domba. Tidak ada lagi yang bertengkar. Maka akan aku turunkan air hujan. Maka coba, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang.
Maka kalau Gresik dipimpin Mas Yani pengen jadi kabupaten yang mendapatkan rahmatnya Allah, gampang. Rukun. Karena rukun syarat dari turunnya rahmat Allah. Semalam lucu, mau masuk pondoknya Abah kan hujan deras Mas. Di jalan saya komat kamit, baca apa? Tabat syada abi lahabi watab. Ini teman saya bilang, "Loh Gus, udan kok malah maca tabat syada hubungannya nopo?" Oh, kowe goblok. Lah ngopo? Udan kuwi rahmat. Rahmate Gusti Allah ki ra bakal mudhun yen ana Abu Lahab. Mila la udan wacana Abu Lahab. Udane ra sida mudhun, mergo udan kuwi rahmat. Rahmat ra gelem mudhun yen ana Abu Lahab. Terang, Pak, terang. Loh. Cangkeme Qabil tuh sing ijazahake sapa? Maka kalau Gresik pengen dapat rahmatnya Allah, ayo rukun, kompak, apapun perbedaan yang ada. Apalagi ini mau musim politik, betul? Sudahlah, beda partai itu biasa, beda pilihan itu biasa. Walaupun saya paling males kalau pengajian di musim politik, gimana coba? Setan-setan semuanya pergi dari pepohonan, kalah sama gambar caleg, Pak. Bahkan setan yang gumun delok gambare caleg, cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Sudah yuk, ayo rukun akur apapun perbedaan yang ada. Nah, kemudian yang kedua ini menarik, Pak. Syarat kedua supaya air hujan itu turun apa? Allah ki ya lucu. Musa, kamu minta doa dari seorang waliku yang namanya Barakh. Nabi Musa nak tanya, aku nabi, masa suruh minta doa kepada wali? Apa kehebatan Barakh itu wahai Tuhan? Apa jawaban Allah kepada Musa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena Barakh itu sehari bisa membuat saya tertawa minimal 3 kali. Itu berarti apa? Allah ki bisa diajak guyon le. Makanya kalau saya dan the power of kepepet, saya kadang-kadang dongone ki guyon. Kayak saya dulu ketika kuliah jomblo, nggak ada satu perempuan pun yang mau dengan saya. Teman-teman saya kuliah semuanya pacaran, mas saya jomblo. Saya dibully, dasar Miftah jomblo. Waktu itu saya jawab, sorry, kenapa saya jomblo? Karena bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Wow. Maka kalau kamu yang jomblo-jomblo santai saja nak. Kalau kamu dikatakan dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya katakan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang suami, ada banyak mantan yang menyesali. Jaduknya karo Gus Miftah telat. Tapi kalau Gus Yani beda lah. Di balik kesuksesan seorang suami, ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Coba, mana ketua PKK? Halo Neng. Insya Allah Mas Yani setia kok Neng. Dia punya prinsip kayak saya Neng. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wow. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Aku nakan bujuku modar lele. Akhirnya apa? Musa datang ke wali Allah yang namanya Barakh ini. Hei Barakh, mbok kamu dongo. Lah dongone Barakh ya lucu le. Barakh, ada yang mengatakan Barakh, ada yang mengatakan Barakh. Diangkat, doanya begini. Ya Allah, napa banyu udan niku pun mboten manut kalih panjenengan, kok mboten gelem turun teng umatnya Nabi Musa. Kan kurang ajar banget ta dongane. Langsung Allah menurunkan air hujan dari langit. Cek sound, karena saya harus memastikan sebelum Habib saya datang soundnya harus bener-bener bagus gitu.
Itulah Mas Yani, bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke dipek kancane. Wah! Pengalaman mbahmu, pengalaman. Santai Bu Ketua PKK, insya Allah Mas Yani setialah. Oh insya Allah, kan saya nggak bisa memastikan. Kalau saya dibilang Gus Miftah nikah lagi nggak, saya bilang pasti nggak bisa dong. Saya nggak tahu takdir saya. Kalau saya ditanya Gus Miftah nikah lagi apa enggak, ya nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, saya tidak bisa menolak. Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Nah ternyata dua ini, satu jadilah umat yang rukun, nomor dua mintalah doa kepada orang soleh. Dan saya meyakini Gresik ini insya Allah gudangnya orang soleh, amin. Gudangnya orang alim, amin. Kalau Pak Bupati dekat dengan ulama-ulama NU, ulama NU itu kan karakternya kayak barok semua Pak, lucu-lucu. Ya kan begitu ndak? Kenapa? Karena idolanya Kiai NU itu rata-rata Imam Abu Hasan Asadili, ulama sufi tapi kaya dan orangnya lucu. Cuman salahnya Kiai NU itu cuman satu, yang dicontoh dari Abu Hasan Asadili tasawufnya, bukan kayanya. Maka itulah perbedaan antara kiai dengan pengacara. Kalau pengacara masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Nah, kalau kiai-kiai di tempat kita seperti ini akur, rukun, berada di atas panggung yang sama, rukun, seneng saya minta ampun. Tapi mohon maaf para kiai, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ini harus rukun. Coba kita contoh kerukunan Wali Songo Pak, sebagai penutup. Anda tahu Masjid Demak? Masjid Demak itu proyeknya siapa, Lin? Proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi Anda tahu, Wali Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat masjid ini melibatkan semua wali. Maka tiang itu ada 4 di Masjid Demak, sumbangan 4 orang. 1 sumbangan Sunan Ampel, membawa 1 tiang. 2 sumbangan dari Sunan Gunung Jati. 3 sumbangan dari Sunan Bonang Tuban. Dan yang keempat soko tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pertanyaan saya, kalau seandainya masjid itu dibangun sendiri oleh Sunan Kalijogo, kira-kira jadi apa enggak? Jadi. Tapi pertanyaannya, kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo melibatkan semua wali? Semangat yang dibawa adalah persatuan. Semangat yang dibawa adalah kebersamaan. Nah, kiai-kiai hari ini kalau Gresik pengen maju, ya harus bersatu. Maka saya sering bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton. Tapi ada pelajaran menarik Mas Yani dari Superman, pakai celana dalam di luar. Saya jadi punya quote, Anda yang pejabat, polisi, Pak Tentara, kamu boleh kaya kok, tapi ingat kata Gus Miftah, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Rungok kendan. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Ayo bareng-bareng. Saya yakin kalau Mas Yani senantiasa dekat dengan ulama-ulama, kiai-kiai NU, insya Allah Gresik ini akan berkah, amin. Sudahlah kalau kiai berbeda-beda itu ya lumrah lah. Falikuli sayin maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Saya nggak bisa sealim kiai-kiai PCNU di Gresik. Jelas nggak mungkin. Wong saya itu mohon maaf, jahilun muta'alimun, orang yang goblok tapi mau belajar. Kalau dikatakan fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minu jahilun mutanasikun, itu kan mafhum khulafahnya cuma 2.
Kalau jadi alim, alimun amilun. Kalau jahil, jahilun muta'alimun. Saya yang termasuk jahilun muta'alimun. Maka saya bilang, oh dasar Miftah itu goblok. Saya jawab, oh tenan. Tapi saya bilang, ora masalah aku goblok, cangkemku payu. Daripada aku yang alim, cangkemmu ora payu. Gak usah insecure le. Hei adik-adikku Gresik, kamu gak usah insecure. Semua orang punya kekurangan, di balik kekurangan pasti punya kelebihan, betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul bro, jujul tak kandani. Yuk kita sama-sama. Di bawah Nahdlatul Ulama, Gresik insya Allah akan jadi kabupaten yang diridhai oleh Allah. Jangan pernah menggunakan lagunya guru TK. Karena yang rusak NU itu salah satunya adalah guru TK. Wih guru TK rungokno. Napa Gus? Deloken kae. Lagu balonku ada 5. Paling sengit aku lagu kuwi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dor, pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Mila ngapa wong NU ora iso akur soale balone mbledos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan